Pernahkah Anda berhenti sejenak dan bertanya, dari miliaran kemungkinan kesadaran yang bisa lahir ke dunia ini, mengapa justru Anda yang terbangun di balik mata ini? Mengapa bukan orang lain, bukan tubuh lain, bukan kehidupan lain? Pertanyaan ini terdengar sederhana, namun di baliknya tersembunyi sebuah paradoks yang telah membingungkan para filsuf, mistikus, dan pencari kebenaran selama ribuan tahun. Ini bukan sekadar tentang identitas, ini tentang hakikat keberadaan itu sendiri. Bayangkan sejenak, sebelum Anda memiliki nama, sebelum wajah Anda dikenal, sebelum dunia memberi label pada siapa diri Anda, ada sebuah kesadaran yang sunyi, yang perlahan membuka mata melalui Anda. Tetapi mengapa kesadaran itu terkunci dalam pengalaman ini saja? Mengapa ia tidak melompat ke kehidupan lain atau mengingat seluruh eksistensi yang mungkin pernah ada? Di titik inilah, logika mulai retak dan misteri mulai berbicara. Banyak orang menerima identitas mereka sebagai sesuatu yang sudah pasti, tanpa pernah mempertanyakan akar terdalamnya. Namun, jika kita menelusuri lebih dalam, kita akan menemukan bahwa aku yang kita yakini mungkin hanyalah lapisan permukaan dari sesuatu yang jauh lebih luas. Sebuah samudra kesadaran yang hanya menampakkan satu gelombang, dan gelombang itu adalah Anda. Di balik tirai realitas sehari-hari, terdapat pertanyaan yang lebih mengguncang. Apakah Anda benar-benar individu yang terpisah, ataukah Anda adalah titik fokus dari sesuatu yang tak terbatas? Dan jika benar kesadaran itu satu, mengapa ia terpecah menjadi begitu banyak pengalaman yang berbeda? Paradoks ini bukan hanya teka-teki intelektual. Ia adalah pintu menuju pemahaman yang bisa mengubah cara Anda melihat hidup, kematian, dan segala sesuatu di antaranya. Dalam perjalanan ini, kita akan menyelami jejak-jejak kuno yang hampir terlupakan, menggali pemikiran para bijak yang berani mempertanyakan realitas, dan membedah ilusi yang selama ini kita anggap sebagai kebenaran. Kita akan mengurai bagaimana kesadaran bisa tampak terbagi, mengapa Anda merasakan diri sebagai Anda, dan apa makna tersembunyi di balik pengalaman unik yang Anda jalani saat ini. Namun berhati-hatilah, karena semakin dalam kita masuk ke dalam misteri ini, semakin kabur batas antara siapa Anda dan apa yang Anda pikirkan tentang diri Anda. Dan mungkin di akhir perjalanan ini, pertanyaan yang Anda bawa tidak akan dijawab dengan cara yang Anda harapkan, melainkan akan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Sebelum kita melangkah lebih dalam, ada satu hal sederhana yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Sampai di kota mana video ini telah menemukan Anda? Tuliskan di kolom komentar. Biarkan jejak kesadaran ini terlihat, seolah-olah kita semua terhubung dalam satu ruang yang tak terlihat. Karena mungkin, tanpa kita sadari, perjalanan ini bukan hanya milik saya atau Anda saja, melainkan milik sesuatu yang lebih luas, yang sedang mengamati dirinya sendiri melalui banyak mata. Sejak zaman kuno, pertanyaan tentang siapa yang benar-benar hidup di dalam diri ini telah menghantui peradaban besar. Di tanah-tanah kuno, para bijak tidak melihat manusia sekadar sebagai tubuh dan nama, melainkan sebagai wadah dari sesuatu yang lebih halus dan tak terdefinisikan. Dalam manuskrip yang tersembunyi dan ajaran yang hanya dibisikkan dari guru ke murid, tersirat satu gagasan yang berani, bahwa identitas diri hanyalah bayangan dari realitas yang lebih dalam. Di berbagai penjuru dunia, dari gurun yang sunyi hingga pegunungan yang diselimuti kabut, para pencari kebenaran menyadari satu pola yang sama. Mereka menemukan bahwa kesadaran tidak terikat pada bentuk, namun entah bagaimana ia tampak terperangkap dalam satu perspektif kehidupan. Fenomena ini dianggap sebagai misteri ilahi, sesuatu yang tidak bisa sepenuhnya dijelaskan, hanya bisa direnungkan dan dialami. Dalam tradisi pemikiran Timur Tengah yang penuh perenungan, terdapat bisikan bahwa manusia bukanlah pemilik kesadaran, melainkan penjaga sementara. Bahwa ada amanah yang dititipkan, sebuah percikan yang membuat manusia mampu menyadari dirinya sendiri. Namun, mengapa percikan itu hadir dalam diri Anda dengan kisah hidup yang begitu spesifik, tetap menjadi teka-teki yang belum terpecahkan? Para filsuf klasik juga mencoba membedah paradoks ini dengan logika, namun mereka selalu menemui batas. Jika kesadaran adalah sesuatu yang universal, mengapa pengalaman kita begitu personal? Dan jika ia benar-benar personal, mengapa setiap manusia memiliki struktur kesadaran yang hampir identik?
Pertanyaan ini menciptakan celah di antara dua dunia, antara yang tunggal dan yang banyak. Seiring berjalannya waktu, pengetahuan ini mulai memudar atau bahkan sengaja disederhanakan. Dunia modern lebih memilih jawaban yang praktis, bahwa Anda adalah hasil dari otak, memori, dan lingkungan. Namun penjelasan ini meninggalkan lubang besar yang tak terjawab. Mengapa pengalaman subjektif itu ada sama sekali? Mengapa ada yang merasakan di balik semua proses biologis? Mungkin karena pertanyaan ini terlalu berbahaya, bukan dalam arti fisik, tetapi dalam arti eksistensial. Jika manusia benar-benar memahami hakikat kesadarannya, maka batas-batas identitas bisa runtuh dan cara kita memandang kehidupan tidak akan pernah sama lagi. Dan mungkin itulah sebabnya sebagian kebenaran tidak pernah diajarkan secara terang-terangan, melainkan disembunyikan dalam simbol, cerita, dan keheningan. Sekarang, sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan diri Anda untuk sedikit melambat. Tarik napas perlahan dan biarkan pikiran Anda tidak terburu-buru mencari jawaban. Tetaplah di sini bersama alur ini, karena apa yang akan Anda dengar mungkin tidak hanya ingin dipahami, tetapi ingin dirasakan perlahan dalam diam. Bayangkan kesadaran seperti sebuah cahaya yang tak terbatas, namun entah bagaimana diproyeksikan melalui satu jendela kecil. Jendela itu adalah diri Anda, pikiran Anda, tubuh Anda, pengalaman Anda. Dan dari sudut pandang jendela itu, Anda merasa seolah-olah Anda adalah satu-satunya pusat dari segalanya, padahal cahaya di baliknya jauh lebih luas dari apa yang bisa Anda lihat. Sekarang, tetaplah fokus, karena disinilah paradoks itu mulai terbuka. Jika kesadaran itu luas dan tidak terbatas, mengapa ia hanya melihat melalui Anda saat ini? Mengapa Anda tidak merasakan pikiran orang lain atau mengingat kehidupan lain, jika semuanya berasal dari sumber yang sama? Pertanyaan ini bukan untuk dijawab dengan cepat. Biarkan ia menggantung, karena disitulah pintu pemahaman mulai terbuka. Anggaplah diri Anda seperti sebuah karakter dalam mimpi yang sangat nyata. Dalam mimpi itu, Anda memiliki identitas, sejarah, dan emosi yang terasa begitu personal. Namun ketika Anda terbangun, Anda menyadari bahwa semua karakter dalam mimpi itu sebenarnya muncul dari satu pikiran yang sama. Lalu bagaimana jika kehidupan ini memiliki pola yang serupa, tetapi dalam skala yang jauh lebih dalam dan lebih halus? Dan perlahan, sadari ini tanpa perlu memaksakan kesimpulan, bahwa perasaan aku yang Anda rasakan sekarang, kesadaran yang sedang mendengarkan kata-kata ini, tidak memiliki bentuk yang jelas. Ia tidak bisa disentuh, tidak bisa dilihat, namun ia adalah hal paling nyata yang Anda miliki. Sesuatu yang selalu hadir, bahkan ketika semua hal lain berubah. Banyak orang terjebak dalam anggapan bahwa diri mereka adalah pikiran mereka atau cerita hidup mereka. Padahal jika Anda perhatikan dengan tenang, pikiran datang dan pergi, emosi naik dan turun, bahkan identitas Anda berubah seiring waktu. Namun ada satu hal yang tidak berubah, sesuatu yang menyadari semua perubahan itu. Tetaplah bersama saya sedikit lebih lama, karena semakin Anda perhatikan, semakin Anda akan mulai merasakan bahwa mungkin Anda bukanlah apa yang selama ini Anda kira. Dan mungkin justru di balik kebingungan ini terdapat sebuah kebenaran yang selama ini terlalu dekat untuk disadari. Sekarang kita memasuki lapisan yang lebih dalam, di mana paradoks ini mulai menunjukkan wajah aslinya. Jika benar ada sesuatu dalam diri Anda yang selalu menyadari, yang tidak berubah sejak Anda kecil hingga sekarang, maka siapakah sebenarnya Anda? Apakah Anda adalah kumpulan ingatan, ataukah Anda adalah saksi yang diam di balik semua ingatan itu? Bayangkan sebuah cermin yang memantulkan ribuan wajah yang berbeda setiap harinya. Wajah-wajah itu datang dan pergi, berubah seiring waktu, namun cermin itu sendiri tetap tidak tersentuh oleh apapun yang ia pantulkan. Dalam analogi ini, pengalaman hidup Anda adalah pantulan, dan kesadaran Anda adalah cerminnya. Namun disinilah paradoks itu semakin dalam, karena cermin itu tampak seolah-olah hanya memantulkan satu kehidupan Anda.
Padahal jika kesadaran bersifat universal, seharusnya tidak ada batas yang memisahkan satu pengalaman dengan yang lain. Lalu apakah batas itu nyata atau hanya ilusi yang diciptakan oleh cara kita memandang? Ada sebuah pemikiran kuno yang jarang dibahas secara terbuka, bahwa kesadaran membatasi dirinya sendiri untuk bisa mengalami sesuatu secara spesifik. Seperti lautan yang berpura-pura menjadi gelombang agar ia bisa merasakan gerakan, benturan, dan arah. Tanpa batas itu, tidak akan ada pengalaman, hanya keheningan yang tak terbedakan. Tetapi jika itu benar, maka identitas Anda bukanlah kebetulan. Ia adalah fokus yang dipilih atau mungkin ditetapkan agar pengalaman tertentu bisa terjadi. Bukan berarti Anda secara sadar memilih hidup ini seperti memilih pakaian, tetapi ada pola yang lebih dalam yang mengarahkan bagaimana kesadaran itu mengekspresikan dirinya melalui Anda. Banyak yang salah memahami ini dan menganggap bahwa jika kesadaran itu satu, maka individu tidak berarti apa-apa. Padahal justru sebaliknya, setiap individu adalah sudut pandang yang tak tergantikan. Tanpa Anda, ada pengalaman yang tidak akan pernah ada dalam keseluruhan realitas ini. Dan disinilah muncul pertanyaan yang lebih mengguncang. Jika Anda adalah cara unik bagi kesadaran untuk mengenal dirinya sendiri, maka apa yang sebenarnya ingin dilihat atau dipelajari melalui hidup Anda? Apakah semua ini hanya kebetulan atau ada makna yang tersembunyi di balik setiap peristiwa yang Anda alami? Sebagian orang menolak gagasan ini karena terdengar terlalu abstrak, terlalu jauh dari kenyataan sehari-hari. Namun tanpa disadari, kita semua pernah merasakan momen di mana hidup terasa terarah, seolah-olah ada sesuatu yang mengalirkan kita ke situasi tertentu, mempertemukan kita dengan orang-orang tertentu, bahkan di waktu yang tidak kita rencanakan. Mungkin itu bukan kebetulan. Mungkin itu adalah pola yang hanya bisa dilihat jika kita berhenti sejenak dan memperhatikan. Dan semakin dalam Anda menyadari ini, semakin tipis batas antara pengamat dan pengalaman itu sendiri. Jadi tetaplah di sini, jangan buru-buru menyimpulkan. Karena semakin Anda mencoba menggenggam jawaban, semakin ia akan terasa kabur. Namun jika Anda membiarkan diri Anda mengamati dengan tenang, perlahan sesuatu akan mulai terungkap. Bukan sebagai jawaban yang pasti, tetapi sebagai pemahaman yang terasa, seolah-olah Anda selalu mengetahuinya. Hanya saja baru sekarang Anda menyadarinya. Sekarang, mari kita turunkan semua pemahaman ini ke dalam kehidupan yang Anda jalani setiap hari. Karena paradoks kesadaran ini bukan sekedar untuk dipikirkan, ia untuk dialami, untuk disadari dalam setiap momen kecil yang sering kita abaikan. Pertanyaannya bukan lagi mengapa saya menjadi saya, tetapi bagaimana saya menjalani pengalaman ini dengan kesadaran penuh. Cobalah mulai dari hal yang paling sederhana. Amati pikiran Anda tanpa langsung mempercayainya. Saat sebuah emosi muncul, entah itu marah, takut, atau cemas, jangan langsung tenggelam di dalamnya. Sadari bahwa ada bagian dalam diri Anda yang hanya mengamati emosi itu tanpa ikut berubah bersamanya. Dalam keheningan pengamatan itu, Anda akan mulai merasakan jarak halus antara Anda dan apa yang Anda alami. Dan dari jarak itulah muncul kebebasan kecil, kebebasan untuk tidak bereaksi secara otomatis, kebebasan untuk memilih bagaimana Anda merespons hidup. Ini bukan tentang menghilangkan emosi, tetapi tentang tidak lagi diperbudak olehnya. Namun, banyak orang terjebak di sini. Mereka mencoba mengamati diri dengan cara yang terlalu dipaksakan. Mereka ingin cepat merasa tercerahkan, ingin segera memahami semuanya, dan justru kehilangan esensi dari proses itu sendiri. Padahal kesadaran tidak bisa dipaksa, ia hanya bisa disadari ketika Anda benar-benar hadir. Ada juga kesalahpahaman lain yang perlu diluruskan, bahwa memahami kesadaran berarti menjauh dari dunia. Justru sebaliknya, semakin Anda sadar, semakin dalam Anda merasakan kehidupan. Setiap percakapan menjadi lebih bermakna, setiap momen menjadi lebih hidup, karena Anda tidak lagi berjalan dalam mode otomatis. Dalam tradisi kebijaksanaan yang halus, sering disiratkan bahwa manusia diberi kemampuan untuk menyadari dirinya sendiri sebagai sebuah amanah. Bukan untuk melarikan diri dari kehidupan, tetapi untuk menjalani hidup dengan kejernihan, dengan kesadaran bahwa setiap tindakan memiliki bobot, setiap pilihan memiliki gema. Jadi, ketika Anda merasa bingung, kehilangan arah, atau mempertanyakan diri Anda, jangan buru-buru mencari jawaban di luar. Kembali sejenak ke dalam,
ke kesadaran yang sedang mengamati semua itu. Karena mungkin jawaban yang Anda cari bukan sesuatu yang harus ditemukan, melainkan sesuatu yang harus disadari. Dan perlahan, jika Anda terus melatih kehadiran ini, sesuatu akan berubah tanpa Anda sadari. Hidup tidak lagi terasa seperti serangkaian kejadian acak, melainkan seperti aliran yang memiliki makna tersendiri. Bukan karena semua pertanyaan telah dijawab, tetapi karena Anda mulai berdamai dengan misteri itu sendiri. Pada akhirnya, penerapan dari semua ini bukanlah menjadi seseorang yang lebih tahu, tetapi menjadi seseorang yang lebih sadar. Seseorang yang hidup dengan mata terbuka, yang tidak hanya mengalami kehidupan, tetapi juga menyadari bahwa ia sedang mengalaminya. Dan mungkin disitulah letak transformasi yang sebenarnya, bukan pada perubahan dunia luar, tetapi pada cara Anda hadir di dalamnya. Jadi, kembali ke pertanyaan awal yang mengguncang itu, mengapa Anda lahir sebagai Anda? Setelah semua yang kita telusuri, mungkin jawabannya bukan sesuatu yang bisa dirangkum dalam satu kalimat sederhana. Mungkin justru karena Anda adalah cara unik bagi kesadaran untuk mengalami realitas dari sudut pandang yang tidak akan pernah terulang lagi. Anda bukan kebetulan yang tersesat di alam semesta yang acak. Ada pola, ada aliran, ada sesuatu yang bekerja dalam diam, mengarahkan pengalaman Anda menjadi seperti sekarang. Dan meskipun Anda mungkin tidak memahami seluruh gambarnya, ada bagian dalam diri Anda yang selalu tahu, yang selalu hadir sebagai saksi dari semuanya. Paradoks ini tidak meminta Anda untuk menemukan jawaban pasti, melainkan untuk hidup dengan kesadaran yang lebih dalam, untuk mulai melihat bahwa di balik setiap pikiran, setiap emosi dan setiap peristiwa, ada ruang hening yang selalu ada. Dan di sanalah mungkin Anda benar-benar berada. Jadi lain kali Anda melihat ke cermin atau terdiam di tengah kesibukan hidup, tanyakan kembali dengan jujur, siapakah yang sebenarnya sedang melihat semua ini? Dan jika pertanyaan itu terasa semakin dalam seiring waktu, mungkin itu bukan kebingungan, melainkan kesadaran yang mulai terbangun. Jika perjalanan ini membuka sesuatu dalam diri Anda, jangan biarkan ia berhenti di sini. Tuliskan pemikiran Anda di kolom komentar. Bagikan sejauh mana video ini sampai ke kota Anda dan bagaimana pertanyaan ini mempengaruhi cara Anda melihat diri sendiri. Karena semakin banyak sudut pandang yang kita kumpulkan, semakin jelas kita melihat bahwa mungkin kita tidak pernah benar-benar terpisah. Dan jika Anda ingin terus menyelami misteri seperti ini, tetaplah bersama di perjalanan berikutnya. Karena semakin dalam kita masuk, semakin kita menyadari bahwa apa yang kita cari selama ini mungkin adalah sesuatu yang selama ini sedang mencari kita.